Salam olahraga. Kembali di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Halo anak-anak, berjumpa dengan saya lagi, Bapak Dana Rajutisha dari SMP Negeri 59 Surabaya. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai PHBS. Apa itu PHBS? Nanti akan saya jelaskan ke anak-anak. Jadi semuanya harus antusias untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum mengawali pembelajaran hari ini. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bapak Dana persilakan kalian untuk berdoa. Berdoa bisa diakhiri? Oke anak-anak, gimana kabar kalian di rumah? Pasti sehat semua kan? Tetap semangat untuk belajar kan? Tentunya kali ini kita akan belajar bareng mengenai PHBS. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Dana ingatkan sekali lagi tentang 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat kalian keluar rumah. Oke. Dan juga untuk aktivitas olahraga, Bapak Dana tidak menyarankan kalian untuk memakai masker. Karena kenapa? Tubuh kalian akan terhambat untuk mengambil oksigen ketika tubuh kalian berolahraga, melakukan aktivitas gerak. Dan yang kedua, memakai baju atau perlengkapan yang aman dan nyaman menurut kalian dan orang lain. Yang ketiga adalah melakukan stretching atau pemanasan sebelum melakukan aktivitas gerak atau sebelum berolahraga. Oke, diingat ya, dicatat kalau perlu. Dan juga kalian bisa mengingatkan kalian ke tetangga, saudara, sanak famili yang kalian cintai tentang berolahraga. Oke, kali ini kita masuk ke pembelajaran PHBS. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran PHBS, kalian siapkan buku catatan kalian, alat tulis kalian. Silakan. Jika kalian kurang paham, kalian bisa mencatatnya, apa yang perlu kalian tanyakan, kalian catat pertanyaannya, lalu bisa kalian kirimkan ke Bapak Ibu Guru olahraga di sekolah kalian untuk sharing atau bertanya jawab. PHBS. Apa itu PHBS? Sudah pernah dengar PHBS apa? Kalau anak-anak UKS pasti pernah dengar. PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat. Kali ini kita akan bahas PHBS di sekolah dan di rumah kalian. Nah, pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang pertama adalah lingkup kantin sekolah. Nah, ini ada pembelajaran sendiri-sendiri. Apa sih PHBS itu? Dan apa saja sih kegiatan di PHBS itu? Dan apa saja yang harus dilakukan di PHBS? Akan Pak Dana jelaskan. Yang pertama di kantin sekolah. Di lingkup kantin sekolah ini, yang ketika kalian masuk pembelajaran offline nanti, mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, kalian bisa masuk dengan seperti biasanya, tatap muka langsung. Kalian teliti nanti PHBS itu waktu di kantin sekolah, yaitu tidak jajan sembarang tempat atau di kantin sekolah yang sehat. Ciri-ciri kantin sekolah yang sehat itu adalah tidak memakai plastik sebagai bungkus makanan. Nah, dari plastik itu bisa digantikan pakai daun boleh, atau bahan-bahan yang mudah didaur ulang. Yang kedua adalah CTPS. CTPS itu adalah cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun. Nah, kegiatan ini bisa kalian lakukan di sekolah ataupun di rumah. Kalau sekarang kalian sedang berada di rumah,
kalian bisa melakukannya di rumah, itu sudah termasuk PHBS. Yang ketiga adalah toilet atau jamban. Toilet ini bisa ada di sekolah ataupun di rumah kalian. Kondisinya harus bersih. Toilet atau jamban sekolah, atau buang air kecil atau air besar di jamban sekolah atau di rumah kalian. Untuk yang keempat adalah jentik nyamuk. Memberantas jentik nyamuk di sekolah ataupun di rumah kalian. Nah, ketika ada jentik nyamuk, kalian teliti bak mandi kalian harus dibersihkan, sering-sering dikuras, dikasih abate kalau perlu. Abate itu adalah obat yang tidak berbahaya bagi manusia, namun bisa membunuh jentik-jentik nyamuk. Oke. Yang kelima adalah membuang sampah di tempatnya. Nah, siapa yang masih buang sampah sembarangan? Nah, jangan sampai ya. Kalian harus sudah bisa memilah sampah dan membuang sampah di tempat sampah. Yang keenam adalah olahraga. Nah, ini yang penting nih. Mengikuti kegiatan olahraga atau aktivitas fisik. Itu sudah termasuk PHBS. Yang ketujuh adalah kontrol kesehatan. Menimbang badan, mengukur tinggi badan di setiap bulannya. Nah, jadi ada perkembangan atau penurunan berat badan atau ada peningkatan atau tidaknya tinggi badan kalian. Itu adalah kontrol kesehatan diri kalian sendiri, juga termasuk dari pola hidup bersih dan sehat. Yang kedelapan adalah kawasan tanpa asap rokok. Nah, kawasan tanpa asap rokok ini harus ada di lingkup sekolah dan rumah kalian. Upayakan untuk bersih dari asap rokok di dalam lingkup ruangan kalian, rumah kalian ataupun di sekolah kalian. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan dari Bapak Dana di segmen pertama ini. Di segmen kedua nanti akan ada lanjutan tentang penjelasan apa saja PHBS itu dan fungsinya apa saja. Tetap di Rumah Ilmu. Kembali di Rumah Ilmu. Anak-anak, di segmen 2 ini Pak Dana akan menjelaskan lanjutan dari segmen 1 tadi tentang PHBS. Masih ingat di segmen 1 tadi penjelasan tentang PHBS tadi apa? Indikatornya ada 8 loh. Sebutkan salah satunya coba. Iya, salah satunya adalah kantin kalian atau tempat kalian jajan di rumah ataupun di sekolah itu tidak memakai plastik sebagai pembungkusnya. Kalau sudah tidak memakai plastik, pastinya sekolah kalian sudah mengikuti aturan dari Adiwiyata. Sudah Adiwiyata kan kelas sekolah kalian? Pastinya sudah. Oke, kali ini Bapak Dana akan melanjutkan materi tentang PHBS, tentang indikator PHBS di masa pandemi. CTPS, ada jumlah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan sebelum dan setelah pembelajaran. Salah satunya memastikan kecukupan cairan disinfektan, cuci sabun tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Warga satuan pendidikan melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas, dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas. Yang kedua adalah masker. Menggunakan masker kain non-medis 3 lapis, 2 lapis yang di dalamnya berisi tisu, serta menggunakan tisu tersebut selama 4 jam saja. Harus dengan kondisi lembab, atau bisa ditambahkan dengan menggunakan face shield.
Menggunakan masker ataupun ditambahkan dengan face shield bertujuan agar virus atau bakteri yang dapat ditularkan melalui udara ataupun droplet atau air liur atau percikan cairan yang keluar pada saat batuk ataupun bersin. Yang ketiga adalah menjaga jarak fisik. Menerapkan jarak minimal 1 meter pada saat berkegiatan, belajar mengajar, dan kegiatan lainnya di sekolah pada saat kalian masuk sekolah nanti ya. Mengganti cara bersalaman dengan merapatkan telapak tangan kanan dan kiri yang diletakkan di depan dada, tidak bersentuhan dengan yang akan disalami, yang akan disapa. Jadi cukup merapatkan kedua tangan seperti ini. Dan selanjutnya adalah tidak berkerumun. Tidak berkerumun ini maksudnya menghindari kalian untuk berinteraksi dengan orang banyak. Oke, itu adalah penjelasan indikator PHBS di masa pandemi di sekolah. Adapun dari rumah, PHBS indikator ini juga bisa kalian laksanakan. Misalkan cuci tangan itu tetap bisa kalian laksanakan di rumah. Setelah melakukan aktivitas kegiatan atau sebelum makan atau sudah makan, kalian bisa mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir di rumah kalian. Dan memakai masker. Memakai masker ini tadi juga bisa kalian laksanakan, kalian kerjakan di rumah atau di luar rumah ketika kalian berkegiatan. Untuk menjaga jarak fisik ini juga bisa kalian lakukan pada saat kalian keluar rumah untuk melakukan aktivitas kalian di luar rumah. Oke anak-anak, inti dari indikator PHBS di masa pandemi itu adalah yang pertama, kalian tetap menjaga kondisi imun kalian dengan cara berolahraga rutin setiap pagi di lingkup rumah kalian. Oke, tetap makan makanan yang sehat sebagai bahan atau materi pendukung tubuh kalian, mulai dari gizi atau zat-zat yang memang dibutuhkan untuk tubuh kalian. Tetap menjaga pola istirahat kalian. Nah, pola berkegiatan juga dijaga, istirahat juga dijaga. Atur waktunya semua agar bisa terlaksanakan dengan baik dan benar. Baik dan benar itu apa? Tentang olahraga itu tadi, menjaga makanan kalian dan menjaga pola istirahat kalian. Gitu. Dan jangan lupa tetap belajar. Karena anak itu adalah indikator PHBS di masa pandemi. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, dicatat ya. Tadi kalian sudah menyiapkan catatan. Kalian tadi sudah menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat apa saja PHBS itu. Kalian bisa diskusikan nanti ke Bapak Ibu guru kalian di sekolah, tentang tetap melalui online, apa saja PHBS itu dan fungsinya apa PHBS itu di sekolah ataupun di rumah. Oke anak-anak, itu tadi adalah saran dari Bapak Dana, yaitu tetap semangat berolahraga, semangat belajar walaupun masih online. Jaga kondisi tubuh kalian, jaga kondisi tubuh saudara-saudara kalian dengan mengajak untuk berolahraga, berpola hidup sehat seperti materi kali ini, pola hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa tetap aktif untuk mengikuti kegiatan apapun dari sekolah. Oke anak-anak, jangan kemana-mana. Pak Dana akan melanjutkan di segmen selanjutnya tentang PHBS, tentunya tetap di Rumah Ilmu. Kembali di Rumah Ilmu.
Anak-anak, di segmen kali ini Pak Dana akan mengulas semua tentang apa itu PHBS. Masih ingat kan kalian PHBS itu apa? Iya benar, pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat ini sudah saya jelaskan tentang PHBS di sekolah itu bagaimana, PHBS di rumah kalian itu bagaimana. Kalau di sekolah, kalian bisa berimajinasi tentang apa yang harus disiapkan di lingkup sekolah ketika apabila kalian di sekolah. Salah satu contohnya kegiatan atau pola hidup bersih dan sehat untuk kalian kalau di sekolah, minimal kalau di sekolah jangan jajan sembarangan. Ya. PHBS di sekolah itu adalah minimal kalian tidak jajan sembarangan. Jajan tetap di kantin sekolah, karena kantin sekolah kalian sudah tidak menggunakan plastik sebagai bahan pembungkus makanan. Ketika kalian jajan di kantin sekolah, hindari beli makanan yang dibungkus dengan plastik. Nah, hal ini kenapa dihindari? Adalah salah satu program adiwiyata di sekolah kalian. Jika kalian sudah tidak membeli makanan atau jajanan yang dibungkus dengan plastik, kalian sudah menjalankan apa itu adiwiyata dan apa itu PHBS di sekolah kalian. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan toilet atau jamban di sekolah. Menjaga kebersihan toilet atau jamban kalian di sekolah yaitu adalah salah satu kegiatan PHBS yang harus kalian terapkan. Oke, coba apalagi bayangan kalian kalau PHBS di sekolah itu apalagi? Iya benar, membuang sampah. Membuang sampah pada tempat sampah tentunya. Di sekolah kalian nanti akan disediakan berbagai pilihan tempat sampah. Yang pertama ada sampah plastik, tempat sampah plastik. Yang kedua adalah tempat sampah kering. Ya. Yang ketiga adalah tempat sampah basah. Dari 3 macam tempat sampah itu tadi, kalian bisa memilah sampah yang harus kalian buang ke tempat sampah bagian mana. Kalau sampah kalian plastik, ya buang ke tempat sampah plastik. Kalau misalkan sampah kalian daun kering, itu bisa kalian buang di tempat sampah kering. Kalau tempat sampah basah itu adalah fungsinya untuk menampung sampah, misalkan daun yang masih basah karena hujan atau rumput yang baru dipotong, itu termasuk sampah basah. Oke, apalagi kalau tempat sampah plastik? Iya benar, tempat air minum atau gelasan ataupun yang ukuran sedang itu adalah tempat sampah plastik. Ketika tidak dipakai lagi, kalian buang di tempat sampah plastik. Selanjutnya adalah PHBS di rumah yang bisa kalian terapkan di rumah. Apa saja coba? Oke. Yang pertama adalah mengoreksi di rumah kalian ada jentik nyamuk atau tidak. Itu salah satu cara untuk menjalankan PHBS di rumah. Cara menghilangkan jentik nyamuk adalah apa tadi sudah Pak Dana jelaskan? Iya benar, memberi ABT di bak mandi kalian. ABT itu adalah obat yang
aman bagi manusia, namun fungsinya untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Selanjutnya adalah apa? Pola makan sehat. Iya, pola makan sehat dan pola istirahat kalian harus benar-benar dijaga di saat pandemi ini, walaupun hanya sedang di rumah saja. Selanjutnya apa lagi? Berolahraga. Oke, berolahraga setiap pagi dengan rutin sebelum memulai pembelajaran online dari sekolah. Itu adalah salah satu cara untuk menjalankan PHBS di lingkup rumah kalian. Oke anak-anak, siapkan buku catatan kalian. Kali ini Pak Dana akan memberikan tugas kepada kalian di rumah, bisa kalian kirimkan nantinya ke Bapak Ibu Guru PJOK di sekolah kalian. Apa tugasnya? Yang pertama adalah kalian membuat aktivitas, daftar aktivitas ketika kalian bangun tidur sampai tidur kembali. Kalian boleh membuat tabel ketika bangun tidur. Misalkan bangun tidur saya dimulai pukul 3:30 subuh, Pak. Untuk yang bagian muslim menjalankan sholat subuh dulu, Pak. Oke, 3:30 bangun tidur. 3:30 bangun tidur, menjalankan sholat subuh sampai jam 4, sampai jam 4. Lalu setelah sholat subuh, kalian melakukan aktivitas olahraga. Nah, melakukan aktivitas olahraga dari jam berapa sampai jam berapa. Begitu terus. Kalian tulis dalam sehari itu kalian melakukan apa saja kegiatannya sampai dengan tidur lagi jam berapa. Kalian tidur misalkan jam 8:30 malam atau jam 8 malam saya sudah tidur, ditulis. Nah, kegiatan dari tabel kalian itu tadi selama sehari bisa kalian foto ataupun kalian kirimkan dalam bentuk file ke Bapak Ibu Guru kalian sebagai penugasan PJOK hari ini. Oke anak-anak, itu adalah materi PHBS dari Bapak Dana. Semoga bermanfaat untuk kalian di rumah dan orang sekitar kalian, untuk kita semua tentunya. Pak Dana tetap mengingatkan sekali lagi tentang 3M. Apa itu tadi? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kalian pada saat keluar rumah. Oke anak-anak, itu adalah pembelajaran PHBS hari ini. Saya harapkan kalian mengikuti pembelajaran PHBS dengan baik dan benar hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya dan tetap belajar di rumah ilmu. Ini closing tangan ya. Closing. Aku kok bingung kan closing. Oh, Aldebaran. Siap. Oke anak-anak, saya harapkan kalian mengikuti pembelajaran PHBS hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.